Halo, what's up guys? Bareng Naja di sini. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan film yang keren sekaligus dramatis nih guys, dengan judul Special Force. Film rilisan tahun 2011 yang menceritakan aksi penyelamatan sekelompok pasukan khusus untuk menyelamatkan Elsa Casanova, seorang jurnalis cantik dari kebangsaan Prancis yang sedang disandra oleh pimpinan Taliban bernama Ahmad Zayef. Untuk itu pemerintah Prancis mengutus kelompok pasukan khusus anti sandra dari satuan militer terbaiknya. Dan bagaimana alur cerita selengkapnya? Yuk kita masuk ke filmnya, semongko. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang jurnalis yang bernama Elsa Casanova yang sedang mewawancarai seorang wanita yang bernama Maina agar dapat memperoleh informasi mengenai keluarga Ahmad Zayef. Maina mengatakan bahwa dirinya telah dijual ke keluarga Zayef sejak ia berumur 11 tahun karena ibunya sangatlah miskin. Lalu Maina mengatakan bahwa Elsa harus segera pulang ke negaranya dan jangan pernah kembali lagi. Lalu Maina bergegas pergi karena takut dengan pasukan Taliban. Tak berselang lama Elsa kemudian mendapat telepon dari rekannya yang bernama Amin dan mengatakan bahwa pasukan Taliban telah mengetahui tempat wawancara dan akan mengepungnya. Singkatnya, mereka berhasil lolos dari kepungan Taliban dan Amin menghantar Elsa menuju apartemennya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan perayaan ulang tahun sang komandan yang bernama Kovac. Di sana juga ada seorang tentara yang bernama Lukas. Kemudian mereka memberikan hadiah kepada komandan berupa kompas kuno yang kelihatannya sangatlah menarik. Di sisi lain, Elsa yang penasaran dengan kehidupan Zayef kemudian meminta bantuan kepada temannya yang bernama Salemani agar membantunya untuk bisa mewawancarai Zayef. Ternyata pertemuan Salemani dengan Elsa tersebut hanya sebuah jebakan di mana mereka sudah diketahui oleh pasukan Taliban. Beruntungnya Amin dapat menyelamatkan Elsa dan segera kabur. Namun saat dalam pengejaran mereka tertangkap dan sopir yang membawanya diberondong peluru dengan kejam oleh pasukan Taliban. Di tengah-tengah suasana pesta yang meriah, Komandan Kovac mendapat telepon dari Laksamana yang menugaskan misi untuk menyelamatkan Elsa yang disandra oleh pemimpin Taliban bernama Ahmad Zayef. Di istana negara, para pimpinan sedang melakukan diskusi dan seorang anggota mengatakan bahwa Ahmad Zayef adalah seorang yang sangatlah fanatik. Presiden juga mengatakan bahwa mereka harus segera menyelamatkan Elsa karena ia telah mengetahui keberadaan Ahmad Zayef yang seolah-olah ia tidak tersentuh dan ia akan mengirimkan pasukan khusus terbaiknya. Kovac, Lukas, dan Elias kemudian diterbangkan menuju perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Sesampainya di sana terlihat Marius yang sedang melatih anak buahnya, sedangkan Victor yang sedang latihan menembak. Dan mereka kemudian mengadakan rapat membahas tentang misi yang sedang mereka jalankan. Dan tak lupa mereka menyiapkan strategi ampuh untuk melawan para pasukan Taliban. Scene kemudian memperlihatkan Elsa dan Amin yang sedang berada di ruang tahanan dan dibawa untuk menemui Ahmad Zayef. Dan di saat itu juga teman Elsa yang bernama Salemani dibunuh dan disiarkan langsung melalui media. Dengan ngeri, presiden dan para atasan lainnya melihat betapa kejamnya pasukan Taliban yang dipimpin Ahmad Zayef tersebut. Dan keesokan harinya misi mereka dimulai. Dari atas heli mereka turun menggunakan terjun payung dan menuju titik koordinat yang sudah mereka rencanakan. Sesampainya di sana mereka melakukan pemantauan lokasi dan melihat Maina dan beberapa orang lainnya tengah dieksekusi mati. Elias sang sniper hendak menembak para gerandong pasir tersebut. Namun Kovac melarangnya karena misi mereka hanya menyelamatkan Elsa, bukan untuk memerangi pasukan Taliban. Dan tak beberapa lama para pasukan khusus maju untuk ke markas Zayef, tempat di mana Elsa sedang ditahan. Singkatnya, mereka berhasil membawa Elsa serta Amin keluar dari desa tersebut. Namun di sini pasukan Taliban segera bergerak cepat dengan mengepung pergerakan mereka. Sebenarnya mereka hendak dievakuasi oleh 2 helikopter yang telah disiapkan. Namun naasnya helikopter tersebut diserang oleh RPG yang nyaris mengenainya. Akhirnya helikopter tersebut kembali ke pangkalan dan dinyatakan gagal dalam misi evakuasi.
Hari kedua di mana Kovac dan anak buahnya terus berjalan dan menunggu helikopter untuk mengevakuasi mereka, seraya bertahan dengan serangan tentara Taliban yang kemungkinan masih mengejar mereka. Di sisi lain, Ahmad Zayev terus menggerakkan pasukan untuk menangkap mereka hidup maupun mati. Namun di sini pasukan khusus Prancis lebih diunggulkan di mana skill dan kemampuan mereka yang sudah terlatih untuk masalah tersebut. Dan hasilnya di pertempuran malam itu mereka berhasil membunuh sebagian besar pasukan Taliban. Hari ketiganya Komandan Kovac memberikan senjata kepada Amin untuk berjaga-jaga dan ikut dalam peperangan. Lukas, sang sniper, mengatakan bahwa pasukan Taliban terus mendekat dan memburu mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Kovac dan anak buahnya memutuskan untuk segera bergerak dan meninggalkan tempat itu. Namun di sini mereka mendapat serangan yang banyak dari pasukan Taliban yang sudah mengepung mereka. Ahmad Zayev, sang ketua, menunggu bersama pasukan lainnya di bawah. Sedangkan anak buahnya segera mundur karena banyak yang gugur melawan pasukan khusus Prancis. Salah seorang pasukan Taliban melapor kepada Zayev, pemimpinnya. Namun di sini bukannya diberi bantuan, Zayev dengan kejamnya. Akhirnya pasukan Taliban yang takut kembali dengan terpaksa mengejar kembali pasukan khusus Prancis. Hari yang keempat terlihat Kovac dan pasukannya sedang memantau keadaan. Terlihat beberapa warga muslim yang baik membawa mereka ke sebuah desa. Seorang imam desa tersebut mengatakan bahwa mereka sangat membenci pasukan Taliban dan Zayev. Ia juga mengatakan bahwa pada musim panas kemarin pasukan Taliban membawa paksa 17 orang pria dewasa untuk dipaksa menjadi anak buahnya. Di sana mereka sedang bercanda dan sedikit santai dan tiba-tiba Marius tertembak oleh sniper misterius yang kemungkinan besar adalah pasukan Taliban. Marius meninggal saat itu juga karena luka tembak yang sangat fatal. Elias yang mengetahui posisi sniper musuh kemudian langsung membalas kematian temannya tersebut. Singkatnya, mereka kehilangan satu pasukan khusus yang bernama Marius lalu menguburkannya di desa itu. Hari kelima diperlihatkan pasukan Taliban yang bergerak maju menuju desa dan menggeledah rumah-rumah warga. Sang imam juga menyambut baik kedatangan Zayev dengan mengucapkan salam. Namun di sini Zayev yang mengetahui bahwa mereka membenci Taliban langsung menembak mati sang imam tersebut. Tak sampai di situ, pasukan Zayev juga mengeksekusi orang-orang yang dianggap telah menyembunyikan pasukan Prancis. Sungguh amat sangat mengencrotkan. Namun beruntungnya pasukan Prancis dapat lolos dari kepungan Taliban. Namun saat hendak kabur, Amin menolaknya dan memutuskan untuk berperang bersama dengan warga melawan pasukan Taliban. Akhirnya Kovac yang mendengarnya sangat iba membiarkan Amin sendirian dan memutuskan untuk kembali ke desa itu untuk berperang. Namun sayangnya dalam pertempuran itu Amin tertembak oleh Zayev dan mati. Salah seorang pasukan khusus yang bernama Victor juga tertembak dan mengalami luka yang sangat parah. Namun beruntungnya Lukas berhasil menyelamatkan nyawa Victor dan membawa ke tempat yang aman. Hari yang keenam, di mana hari tersebut sangatlah berat karena Aminnya sudah gugur dan Victor yang sedang terluka parah tak berdaya. Ditambah lagi mereka yang sudah mendaki mencapai ketinggian 3.800 meter. Suhu udara yang sangat dingin ditambah persediaan makan mereka yang sudah sangat menipis. Di sisi lain, Elias yang terpisah terus dikejar pasukan Taliban dengan berondongan peluru yang sudah tak terhitung lagi, hingga membuatnya harus mati. Hari yang ketujuh di mana hari yang sangat menyedihkan di mana lagi-lagi mereka harus kehilangan pasukan khususnya. Victor yang tidak segera mendapat pertolongan akhirnya mati membeku karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan rasa sedih dan keputusasaan mereka terus berjalan melawan dinginnya suhu pegunungan. Tidak ada lagi harapan di mata mereka. Yang mereka tahu adalah lari dan bertahan. Dan kini hari yang ke-8 di mana mereka berjalan dengan sangat amat kelelahan.
Sampai-sampai Elsa yang sudah tidak kuat lagi jatuh pingsan. Akhirnya mereka secara bergantian menggendongnya. Di hari yang ke-9 di mana ketakutan mereka benar-benar terjadi karena pasukan Taliban terus mengejarnya dan menyerang mereka. Dengan kejadian itu Lukas gugur dan mati tertembak. Melihat pasukan Prancis yang melemah, Ahmad Zayev kemudian mengejar Elsa dan menangkapnya. Namun dengan tenang Komandan Kovac kemudian menembak mati si gerandong pasir tersebut. Sepeninggal Ahmad Zayev, pasukan Taliban kemudian tidak lagi menyerang mereka. Karena mereka menganggap Ahmad Zayev lah yang telah memaksa mereka untuk berperang. Dan mereka kemudian menguburkan jasad Lukas dengan dibantu pasukan Taliban yang baik hati. Kini tinggal 3 orang yang bertahan, Elsa, Kovac, dan Tik-Tak. Hari ke-10 mereka harus berjalan dan mencari sinyal untuk menghubungi markas pusat untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba bukit di atas mereka longsor dan membuat mereka mengalami cedera di kaki. Karena dirasa sudah tidak kuat lagi berjalan, Kovac dan Tik-Tak kemudian menyuruh Elsa untuk berjalan sendiri menuju ke markas dan menjemput mereka kembali. Di tengah perjalanan Elsa yang melemah dan kehausan jatuh pingsan. Namun beruntungnya ia ditemukan dengan truk militer yang sedang berjaga. Sekarang Elsa telah sampai di pangkalan militer. Dan akhirnya Elsa yang ditemani Laksamana menaiki helikopter dan menjemput Kovac serta Tik-Tak. Dan beruntungnya setelah melakukan penyisiran mereka berhasil menemukan Kovac dan Tik-Tak dalam keadaan baik-baik saja. Dan film ini pun selesai guys. Jadi gimana guys? Secara keseluruhan film ini sangat membuat Mimin terharu biru guys. Seorang tentara khusus yang harus gugur hanya karena menyelamatkan seorang jurnalis asal negaranya. Memang bukan hal yang bodoh, namun suatu hal yang membuktikan bahwa pasukan khusus yang menyandang nama mereka bukanlah suatu gelar semata, melainkan suatu pengorbanan yang harus siap untuk melaksanakan misi apapun. Oke, cukup sekian guys. Bayar parkir dulu dengan cara like, komen, dan subrek serta share ke teman-teman kalian ya guys. Saya Naja dan bye-bye.